Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ahmad Yusuf Justio, NIM 1417111133170 dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Erlangga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh pemberian ekstrak biji kurma untuk meningkatkan performa imunitas benih ikan koi. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan apa saja yang saya gunakan dalam penelitian ini, beserta bagaimanakah cara kerjanya. Let's go. Jadi, bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu benih ikan koi ukuran 3 hingga 5 cm dari pasar ikan hias Gunung Sari. Kedua, biji buah kurma yang diperoleh dari supermarket. Bahan lain yang digunakan yakni parasit Argulus sp dan pakan pelet PF500. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 3 macam perlakuan dan 3 kali ulangan. Perlakuan pertama yaitu campuran pakan dengan dosis 0 atau kontrol. Yang kedua, campuran pakan dengan dosis 15 ml. Yang ketiga adalah campuran pakan dengan dosis 30 ml. Pembuatan ekstrak biji kurma mengacu pada jurnal Taslim dan kawan-kawan 2016. Sampel biji kurma dicuci terlebih dahulu hingga bersih. Lalu sampel biji kurma dikeringkan pada oven dengan suhu 50 derajat Celcius. Setelah dikeringkan, sampel digerus hingga halus. Sampel lalu diayak dengan menggunakan ayaan 50 mesh hingga diperoleh serbuk biji kurma. Untuk ekstraksi ini digunakan alat yang bernama Sochlet. Sochlet adalah alat yang digunakan untuk ekstraksi. Metode untuk mendapatkan senyawa dari sistem campuran, padat atau cair, atau memisahkan suatu komponen dalam suatu padatan dengan menggunakan suatu pelarut cair. Ekstraksi dilangsungkan dalam alat Sochlet dengan waktu ekstraksi 2 jam dan perbandingan biji kurma banding pelarut yakni 1:6. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu biji kurma sebagai bahan baku utama dan atil asetat sebagai pelarut pada proses ekstraksi. Peralatan utama yang digunakan adalah alat Sochlet berupa labu distilasi, timbel, reflux kondensor, serta alat destilasi yaitu pendingin, Liebig, pipa bengkok, dan hot plate. Sampel yang telah halus dimasukkan sebanyak 50 gram ke dalam timbel yang terdapat di tengah bagian dari peralatan Sochlet. Pelarut etil asetat digunakan untuk proses ekstraksi dimasukkan ke dalam labu alas bulat dengan variasi berat bahan baku banding pelarut yakni 1:6. Minyak biji kurma diekstraksi dengan waktu ekstraksi selama 2 jam. Pelarut etil asetat didestilasi dari labu alas bulat dengan menggunakan suatu peralatan panas umum laboratorium yaitu hot plate. Ekstrak minyak yang diperoleh disaring dengan kertas saring Whatman nomor 1 untuk menghilangkan partikel-partikel asing. Labu alas bulat yang mengandung ekstrak minyak dikeringkan pada 30 hingga 40 derajat Celcius selama 30 menit. Pelarut dipulihkan dari campuran minyak dengan cara evaporasi di bawah temperatur titik didih pada 70 derajat Celcius. Untuk persiapan akuarium yang digunakan dilengkapi dengan aerator. Sebelum digunakan, akuarium dikuras dan dibersihkan dengan air mengalir. Setelah itu, akuarium dibilas bersih dan dilakukan pengisian air. Setelah ikan ditebar dan dipuasakan, akuarium diberi parasit Argulus dengan dosis yang sama setiap akuarium. Kemudian, pakan berupa pelet PF500 dicampur dengan ekstrak biji kurma. Setelah itu, pakan diberikan sebanyak 2 kali sehari secara ad satitation dengan dosis pakan sesuai perlakuan. Pemeliharaan ikan koi untuk melihat respon pertumbuhan dilakukan selama 30 hari. Dilakukan penyiponan 2 kali dalam 1 minggu guna mengganti air dan menghilangkan kotoran serta sisa pakan dalam wadah agar kualitas air tetap terjaga. Pengukuran kualitas air seperti suhu, pH, DO, dan salinitas dilakukan setiap hari. Parameter penelitian yang diamati yakni pertumbuhan mutlak, gelus hidupan atau SR, dan kualitas air meliputi suhu, pH, oksigen terlarut, dan salinitas. Pertumbuhan mutlak terdiri dari 2, yaitu pertumbuhan berat mutlak dan pertambahan panjang mutlak.
Untuk rumus pertumbuhan panjang mutlak, yakni PM atau pertambahan panjang mutlak sama dengan LT atau panjang rata-rata akhir dikurangi LO panjang rata-rata awal. Untuk rumus tingkat kelulusan hidup atau SR, yakni SR sama dengan jumlah hewan uji pada akhir penelitian dibagi dengan jumlah hewan uji pada awal penelitian dikali 100%. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.